Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah di dalam bertauhid kepada Allah, melakukan perjuangan bermujahadah kepada Allah adalah dengan satu cara, yaitu memperjalankan rohani. Dengan memperjalankan rohani. Apabila rohani kita sudah tafrid, tajrid, tauhid, sudah berhubungan, sudah merasakan, sudah mengalami, maka kebenaran Allah sudah mutlak pada diri kita. Tapi kalau masih rohani kita dalam bentuk pengalaman, belum ada menuju suatu perjalanan, maka sedikit sekali derajat yang bisa kita pakai. Karena di dalam Islam ini ada dua perkara yang diminta oleh Allah. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua kuantitas. Apa yang dimaksud kualitas? Nilai ibadahnya, tingkat kelas ibadahnya. Yang kedua adalah kuantitas, yaitu derajat dirinya. Derajat dirinya sangat dituntut oleh Allah. Maka dari itu kita harus mendapatkan derajat tertinggi agar bisa menampilkan kualitas ibadah yang sangat tinggi. Sehingga Allah tidak melihat ada sesuatu lain yang lain menghadapi dia di dalam pertemuan, melainkan dia melihat kodratnya sendiri. Bagaimana menciptakan seperti itu?
Maka disinilah saya akan memperkenalkan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah tauhid, tasawuf, tarekat, ma'rifatullah. Sering kita dengar ada kalam bernama sufi. Tapi ternyata anggapan terhadap maksud dari kata sufi ini ada yang beranggapan di orang-orang awam. Ada yang mengatakan sufi itu orang yang tidak makan yang berdarah. Ada yang mengatakan orang sufi itu orang yang sangat tinggi ilmunya. Ada yang mengatakan orang sufi itu yang tinggal di puncak gunung sendiri, bikin masjid sendiri. Ada yang mengatakan orang sufi enggak mau nginjak rumput kalau jalan. Sangat banyak praduga orang yang tidak memahami apa sebetulnya sufi itu. Padahal itulah tujuan akhir dari sebuah kesempurnaan keumatan seseorang kepada Allah. Maka kita ingat kembali, malam ini kita belajar apa itu sufi. Dari mana asalnya sufi? Berbentuk apa sufi itu? Apa wujud sufi itu? Apa nama orang? Apa nama ibadah? Apa nama kodrat? Banyak sekali orang yang salah menilai tentang makna di balik kata sufi. Tapi pada saat ini kita akan membongkar apa yang dimaksud dengan sufi itu. Ini adalah perbuatan awal dari masa kholiknya Allah, sang kholik, yang mana dia menjadikan sebuah wujud yang bernama sebuah kulik, khulik dan kholik. Makanya kita heran, kenapa, siapa manusia ini sebetulnya? Kenapa sangat misteri manusia ini? Kata zaman Nabi akan lahir manusia umat Muhammad adalah umat yang sangat unik. Ada Tuhan, dia tahu tentang Tuhan. Sebelum Tuhan jadi Tuhan, dia sudah bisa menceritakan. Tuhan dikala sendirinya juga, dia juga bisa menceritakan. Sebelum Tuhan jadi Tuhan, dia juga ceritakan. Dan bagaimana kisah Tuhan bermaujud dan wujud, dia juga bisa menceritakan. Siapa sebetulnya kita ini? Siapa sebetulnya manusia ini? Terbuat dari apa orang ini? Kok dia bisa memandang masa lalu jutaan, ratusan, miliaran tahun? Dia bisa pandang di atas sajadahnya. Canggih sekali. Maka kita ungkap kembali, siapa yang dikatakan sufi itu? Kita ingat masa Allah ada dalam wujud kesendiriannya bernama Khalik. Tapi dalam Khalik itu Allah menjadikan rahasia tertinggi, saksi bagi dirinya. Sebuah wujud yang mereka tidak tahu siapa wujud itu. Allah katakan, Alaynya mayyinun wa qad khalaqatuka min qablu wa lam tahu sa'iyya. Aku telah menjadikan dirimu dahulu, sedangkan engkau belum jadi sesuatu apapun. Nah, inilah dasar tauhid tadi. Allah tuntut di syahadatullah al-malikul haqqul mubin. Tolong kamu nyatakan yang aku katakan yang telah kujadikan dahulu itu. Al-malikul haqqul mubin. Nyatakan kembali. Yang kamu kenal dengan Syadikul Wa'dal Amin. Siapa itu sebetulnya? Maka kita kembali mengungkap sejarah yang pernah kita kaji. Hadirnya kekolikan Allah dalam masa kulik yang disembunyikan.
bermula mata nur main. Siapa yang punya mata nur main itu? Apa itu khalik? Dan siapa itu yang dinamakan sufi? Jangan sufi kata orang, sufi kata kita. Ingat, usul daripada diri adalah sulbi. Usul daripada diri adalah sulbi. Apa sulbi itu? Itu adalah qalbinya awal sir qalbi yang tersembunyi, dinamakan dengan sulbi, hakikat dari qalbi. Sulbi adalah hatinya Tuhan, yang mana sulbi itu terdiri dari sir, batin dan zat. Maka wujud bercerita dengan sirnya, wahai sir, aku ingin menjadi Tuhan. Tapi siapa umatnya? Ya wujud, jadikanlah batin itu sebagai umat. Terus, maka kodratkan dia sebagai aras disebut zat. Maka engkau tiupkanlah zat itu, ruhnya, ruhmu. Karena al-sulbi sin adalah nas kodratnya nur, atau dikatakan nurullah, tapi bukannya nurul, bukan nur Muhammad, tapi nurullah atau zat. Sulbi. Lam adalah makom atau tempat atau batin, sementara alif adalah sir atau rahasia. Sir, batin dan zat mewujud dijadikan oleh Allah dalam satu buah kodrat yang memiliki bola mata nur main, menjadi diri hakikat bagi Allah, diri hakikinya Allah. Itu yang disebut dengan sufi. Sin, fa, alif. Sin, nas tadi atau keumatan. Fa, batin, itulah yang dikatakan lam. Sementara alif, fi, alif, itu adalah sir atau bi. Sulbi, mewujudnya adalah sufi. Terus bagaimana kita mendapatkan kodrat yang sangat tinggi itu? Kalau dia sudah mewujud kepada rohani, makomnya kolbi, kodratnya rabbani, rohani, nurani. Yang seperti kita kaji. Tapi sebelum itu dia berwujud pada sulbi. Bukan kolbi, sulbi hati halusnya Tuhan. Tempat dia bermuzakaroh dengan sir dan batin. Maka dia dijadikan, ditiupkan ruh, maka menjadi rohani. Maka rohani bermakom kepada kolbi, sulbi bermakom kepada sulbi, sufi bermakom kepada sulbi, dan rohani bermakom kepada kolbi. Itulah asal usulnya nurani, rohani, dan rabbani tadi. Jadi bagaimana supaya dapat kodrat itu, Buya? Kamu harus memperjalankan rohanimu ke 10 makom besar. Kalau kamu sudah masuk ke 10 rohanimu, memperjalankan rohanimu kepada 10 makom besar, baru kamu bisa mendapatkan kehidupan sir, batin dan zat. Bukan batin, nurani dan rohani, bukan. Tapi sudah naik ke tingkat
sir, batin, dan zat. Kalau sekarang karena kamu masih di alam rohani, belum jadi sufi, maka 3 perkaranya batin, zat, dan nur. Rabbani, rohani, dan nurani. Maka kita harus mengamalkan atau memperjalankan rohani kita ke 10 makom besar. Dan itu akan kita pelajari di waktu yang beda. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagai wawasan yang harus dipahami adalah tujuan intisari dari perjalanan rohani menuju sufinya diri kepada Allah. Menuju sufinya diri kepada Allah, maka 3 perkara pada batin, zat, dan nur menjadi 3 perkara naik kepada sir, batin, dan zat. Inilah tubuh sufi. Jadi bukan sufi itu orang yang menyendiri, bukan sufi itu orang yang anti makan ikan segala macam. Bukan, sufi itu adalah orang yang di dalam dirinya sudah dihidupkan oleh kodrat hakikinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk wawasan. Untuk itu kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Buya, semoga sehat selalu. Insya Allah. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sekalian, khususnya grup 6, dipersilahkan untuk yang telah tadi mendengarkan tausiah Buya, dan untuk selanjutnya yaitu untuk pertanyaan kepada masing-masing jamaah. Silahkan yang mau mengangkat tangannya, mau ada pertanyaannya, silahkan mengangkat tangannya. Kepada Bapak Imam Badan Mulyono, dipersilakan Pak. Terima kasih Bapak Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami doakan semoga Buya selalu sehat walafiat. Amin. Insya Allah. Amin. Bisa memberikan kami tausiah-tausiah yang sangat berguna. Amin. Insya Allah. Mungkin maaf Buya, tadi saya agak terbata-bata nih mendengarkan sufi ini. Mohon sekali lagi Buya dijelaskan ini biar agak lebih tajam lagi nih. Buya, tadi itu saya masih bingung antara sufi dengan nur ma'ani Buya. Ya. Buya, ya. Oh, mohon Buya, maaf Buya. Ya. Kita mendapatkan tanjakan rohani di dalam tauhid. Itu rumus. Rohani harus diperjalankan. Nah, dari awal kita kan sudah menjalankan beberapa tahapan rohani, tapi dalam bentuk kodrat. Nah, sekarang kita perjalankan lagi kenaikan kodratnya dari diri panafilah menuju dari diri fisifatullah yang dinamakan sufi. Ya.
Kegembiraan adalah diri hakikat, yaitu zat dan sifat Allah pada alam qalbi, dengan kenaikan ke derajat, ke tingkat diri, kodrat sir, batin dan zat. Itu dinamakan sufi. Adalah seseorang yang hidupnya tidak manusia, tidak Tuhan, tetapi kodrat bagi Allah, saksi bagi Allah, yang menjalankan perintah Allah, alias wali Allah. Jadi begitu perjalanan ini. Nanti untuk mendapatkan kesufian itu kita harus menjalankan rohani kita ke 10 makom besar. Dengan tauhid, tafrid, tajrid. Dengan berhubungan, merasakan dan mengalami di 10 perjalanan nanti. Ini sengaja saya ungkap sebagai wawasan agar nanti tidak kaget, tidak terkejut atau la khaufun illallah di dalam pelaksanaan kenaikan kaji. Makanya terlebih dahulu saya perkenalkan jarak tempuh yang akan dihadapi nanti. Tetapi dalam masa penyempurnaan diri, pada awal diri sekarang memang membutuhkan kesempurnaan yang lebih tinggi, dinamakan qalbi. Qaf itu menyempurnakan, lam alam tempat atau sukun, bi itu batinnya Allah. Jadi menyempurnakan batin Allah dalam qalbi, inilah yang kita sekarang lagi kerjakan. Tapi nanti pada akhirnya di dalam qalbi itu ada sulbi yang tersembunyi. Disitulah alam rahasia di balik rahasia. Sir, sir. Nah, inilah makna hakikat daripada sufi tadi. Karena sufi itu kalau dia bernapas, itu bukan ke kolbi, tapi hu-nya ke sulbi. Nah, ini satu keanehan, butuh mental untuk menggesernya. Ya. Kalau nanggung-nanggung iman tauhidnya cecer di jalan. Jadi makanya dari sekarang kita mulai memperkenalkan, karena biasa kita bertajali ke kolbi, nanti kita akan meninggalkan tajali kolbi, tapi tajali sulbi. Nah, makanya disinilah kesempurnaan ini sedang kita rakit untuk siap diterbangkan ke 10 makom besar. Inilah yang dikatakan pembentukan kealiman yang akan diturunkan keulamaannya. Nanti setelah saya cek kesiapan mental, karena Allah bilang la khaufun illallah itu Buya, jangan sampai kaget dia Buya, jangan sampai terkejut dia nanti Buya. Maka tekan dulu, cuci dulu, siram dulu. Begitu dia penasaran, baru naikkan layang-layang itu. Kamu pegang talinya, saya jadi anginnya, kata Allah. Kalau dia yakin ke saya, angin besar. Tapi kalau dia tidak yakin ke saya, anginnya kecil, layang-layangnya tidak naik. Nah itulah. Jadi kalau kita pernah mendengar orang-orang ahli sufi itu tidak semudah apa yang dia ceritakan. Karena sufi itu adalah sebuah kodrat saksi bagi Allah yang tidak boleh diberi nama. Makanya dia sebatas nama kodrat bernama sufi, yaitu rahasiaku. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Aku jadikan manusia itu dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali diriku sendiri. Alaina ya ayyinuna wa qad haqatuka min qalbu malam tahu wa saiya. Mereka kujadikan dahulu sebelum semuanya jadi, dan mereka belum berbentuk apapun. Makanya kita tahu siapa Allah itu sebenarnya. Karena kita dijadikan dari khalik, kekulikannya dikala dia khalik. Dikala dia bersifat khalik, maka dia jadikan khulik,
suatu rahasia yang sangat tinggi yang tidak tercapai oleh makhluk apapun untuk mengetahuinya. Dan pusat kebenaran kendali Allah ada pada diri kulit tadi. Itulah yang dikatakan sufi tadi. Dia sempat bilang ke Rasulullah, jangan jadi nur ya Rasul, nanti saya makan nurmu karena saya tidak makan apa yang ada di langit dan di bumi. Maka bertahanlah engkau menjadi ruhnya Allah pada zatnya. Makanya Adam juga tenggelam, jangan mati dalam nur, menjadilah engkau wasiat bagi batin yang hanya bisa menanggung beban, menanggung nikmat-nikmatnya. Tidak terbaca oleh siapapun, dan bahkan Nabi pun tidak bisa membahas siapa sufi itu. Itulah perjalanan kita yang akan kita hadapi ke depannya. InsyaAllah, mudah-mudahan dipahami untuk sementara. Insyaallah. Insyaallah. Allah. Alhamdulillah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Mulyono atas pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya ya dipersilahkan kepada jamaah sekalian untuk mengangkat tangannya. Silakan Bapak-bapak. Tarik nafas itu. Jangan narik nafasnya panjang-panjang. Baik. Apa butuh waktu muzakarah atau ada yang bertanya? Silakan. Itu ada tuh yang bertanya tadi. Silakan. Pak Idris. Ya. Ini Pak, Ya, silakan. hilang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah. Ketemu lagi Buya. Amin. Insyaallah. Ya, selalu ada. Ya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Berkahnya Amin. Buya, Amin. yang selalu membimbing kita. Amin. Amin. Insyaallah. Perasa Buya ya, memberikan gambaran awal kita ini. Ternyata untuk menuju sufi itu tidak sembarang. Jadi mulai berangkat dari qalbi yang benar-benar dari nurani, rohani, rabbani, kemudian ditingkatkan makam-makamnya. Setelah kita dengar bahwa seorang sufi tidak sembarangan, kecuali kehendak Allah semata diberikannya. Insya Allah Buaya kita meningkatkan sesuai dengan makam-makam itu, sesuai dengan apa yang bimbingan Buya yang sudah lakukan. Insya Ini Buya Allah. kita memang ada terasa Buya pribadi kita. Kita kesampingkan sifat-sifat diri kita itu. Kalau kita benar, kita an'am terus hadirkan betul, tidak ada duanya, satu dengan Allah. Ya. Ketika kita beribadah, dia mengalir air mata itu kenapa itu Boy? Iya, seperti itulah. Jadi Allah katakan, anna man ahwa wa man ahwa min aina. Segala yang aku rindu itu ialah aku sendiri. Engkau hanya merasakan saja. Insya Allah. Nah, gitu ya. Insya Allah. Nah, jadi di sini kita berpikir, iya, memang seperti itu. Jadi kita ini, menyambung. tolong dengar saya bicara. Ya. Siap. Jadi kita ini berpikir dengan waras. Apa mungkin? Kenapa kita bisa tahu semuanya tentang Allah? Diajak kaji tinggi setinggi apapun kita bisa tembus. Coba tuh. Insya Allah. Diajak memandang apapun bisa tembus. Insya Allah. Tapi karena kita belum ketemu dengan nahkoda yang benar, akhirnya kececeran. Tapi nyatanya, kalau kita tahu
siapa kita sebetulnya. Mungkin kesombongan akan cepat datang atau iman, kita belum tahu. Maka diwajibkan kepada kita menjalankan rukun tauhid tahap demi tahap untuk mendekati Allah demi menyelamatkan orang yang mengikuti kita di belakang. Demi menyelamatkan mereka, kita harus menenggelamkan rohani kita, menyeberangkan rohani kita kepada Allah demi selamatnya pengikut-pengikut kita, keluarga kita yang sangat kita cintai. Insyaallah. Kalau kita sudah pasti selamat, karena sifatnya sudah waliul wujud, mewalikan Allah dalam menyelamatkan. Islam ini perjalanan besar, 3 perjalanan besar. Yauma wulitu, diselamatkan kehidupan di dunia. Yauma mumitu, diselamatkan kematianmu. Yauma absa wa iya, diselamatkan kamu bertemu Tuhanmu. Apa kurang ilmu Islam ini? Hanya mungkin tidak guru yang berhak dan murid tidak mendapatkan hak, tidak diberi hak, maka tidak keluar ilmu yang hak. Mungkin itu saja selama ini. Insyaallah. Tapi insya Allah kita akan sampai menyeberangkan rohani kita kepada Allah. Maka Allah menutup mata terhadap keduniaan kita, karena itu adalah janji nikmat. Amin. Jadi harapan saya, kita semakin hari kita sempurnakan kodrat-kodrat Allah dalam diri kita yang sedang kita pelajari dengan niat yang tetap menuju singgasana ilahiyahnya Ilahin Nas. Sebelum Ilahin Nas memiliki 2 makna seperti hamba Allah, kita belum berhenti pada ujung tauhidun, masih dalam tauhid. Artinya apa? Kalau ditanya siapa engkau? Hamba Allah. Ditanya umatnya lagi, kamu siapa? Aku hambanya Allah. Jadi yang mana yang Allah ini? Nah begitu. Kenapa kalimat hamba ini bisa dipakai 1 berdua? Menturun lipu. Iya kan? Kenapa bisa dipakai 2? Hamba tadi, nah itulah dia. Antara diri yang hakiki itu dengan diri wujudnya. Hamba, siapa engkau? Kita tanya, saya hambanya Allah. Kita tanya Allah, ya Allah siapa engkau? Hamba Allah. Nah, sama jawabannya. Nah, begitulah sedikit sekali perbedaan antara sebuah Tuhan dan sebuah umat. Inilah tujuan untuk mencapai nilai kualitas ibadah ditentukan oleh kuantitas diri. Makanya kita kaji semuanya. Apa kualitasnya? Kualitasnya adalah perbendaharaan hakikat. Semua kajian perbendaharaan hakikat wajib kita tahu. Apa kuantitas? Semua perjalanan diri kita jalankan sampai pada Allah yang bernama dirinya Allah. Itu insya Allah. Paham? Insyaallah. Ya, barakallah ya. Insya Kuadrat Allah. Allah 24 jam insyaallah. Ya. Insya Allah. Baik. Insyaallah. Amin. Ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan lanjut. Makanya Allah katakan, nahnu rohani halalna bada'na. Aku adalah 2 jiwa yang bersatu dalam suatu tubuh. Nah inilah jiwa. Apa yang dikatakan jiwa? Nah itu dia ya.
sama dengan kita menyebut hamba tadi. Dua kehidupan dalam satu tubuh atau jasad atau diri. Lanjut pertanyaan. Silakan Bapak-bapak yang akan bertanya. Pak Kailani barangkali. Silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dulu, Buya, sebelumnya karena sesuatu yang selalu terganggu, jadi tidak lancar untuk bertemu dengan Buya. Begitu, Buya. Insya Allah. Semoga selalu dan selalu dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Yang ingin saya tanyakan di sini, Buya, tentang masalah sulbi, batin dan zat. Bagaimana cara menyikapinya di sana, Buya? Iya. Terima kasih. Iya, itu kalau kita mengkaji sulbi, batin, sir, batin dan zat, itu ada tajali mendirikannya. Ya, ada tajali untuk mendirikannya. Begitu juga sekarang, sebetulnya di kolbi ini juga kita belum sampai tajali mendirikannya. Kan tidak semua orang yang punya kolbi. Ya, kolbi itu azalinya Allah yang terbuat dari batin, zat dan nur. Sekarang sudah ada enggak tiga kodrat itu? Belum tentu ada, bukan? Nah, gitu. Dan itu juga harus memasuki masa tahalinya, masa pengisian. Mana zat yang sudah diisikan, mana batin yang sudah diisikan, mana nur yang sudah diisikan atau ditahalikan. Tapi saya lihat dulu perkembangan iman tauhidnya, apa sudah mantap atau masih goyang-goyang. Jangan sudah ada baru tersiksa. Tersiksa itu artinya apa? Bikin susah. Makanya kita adakan persiapan kodrat seperti ini supaya nanti dalam mendirikan kita tidak lagi mendapatkan gangguan iman. Paham? Insyaallah, Buya. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum sulbi itu adalah hakikatnya dari kolbi. Paham? Insyaallah, insyaallah. Masih hati halus, lebih halus lagi dia. Ada halus di balik yang halus. Masih ada pertanyaan? Masih tangi kalau arah ke sana berarti, Buya. Masih Ya. jauh. Bukan masih jauh, tidak jauh dia, tidak dekat, tidak tinggi, tidak rendah, tergantung kesiapan aja. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ya. Terima kasih, Buya. Insya Allah. Baik, ada pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kailani. Dan untuk selanjutnya silakan kepada bapak-bapak untuk yang mau bertanya, silakan mengangkat tangannya. Baik, mungkin Butu Muzakaroh agak sedikit terkejut. Saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.